Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Tangisilah Dirimu Sendiri. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 31. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah dan menimpalah kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami." 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ya, ini adalah kisah penyaliban Yesus. Menangis itu adalah tindakan perempuan-perempuan Yerusalem yang mengiringi Yesus untuk menuju ke tempat penyaliban. Perempuan-perempuan itu pasti bersedih dan berbelas kasihan kepada Yesus yang memikul beban begitu berat dan harus menanggung hukuman yang begitu berat pula. Dengan menurut saya yakin, mereka yakin bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman salib. Mereka melihat kelelahan Yesus, tetapi mereka tidak berdaya menolong. Mereka hanya bisa bersedih, menangis, dan meratap. Sambil berjalan, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tatapan mata Yesus justru penuh dengan belas kasihan kepada mereka. Ia melihat gambaran yang akan dihadapi mereka dan yang dikatakan sebagai putri-putri Yerusalem. Yesus melihat bahwa kejahatan dan dosa-dosa bangsa Israel akan menghancurkan Yerusalem. Sikap bangsa Israel yang sangat tinggi hati, menganggap diri selalu benar dan sedikit pun tidak mau merendahkan hati, mengakibatkan keturunan mereka kelak akan menderita dan binasa. Penyaliban Yesus itu bukti kedegilan hati mereka. Perbuatan bangsa Israel itulah yang perlu ditangisi oleh perempuan-perempuan Yerusalem. Yesus memikul salib. Ia memikul dosa-dosa manusia, termasuk kita. Penyaliban adalah sarana atau jalan untuk menyelamatkan manusia. Hal itu tidak perlu ditangisi atau disesali, karena hal itu memang harus Yesus lalui. Dia sedang mengemban tugas mulia dari Bapaknya, dan semuanya itu dia lakukan tidak dengan keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan, bahkan dengan kasih yang besar, karena tidak ingin manusia binasa. Yesus dengan yakin berkata, yang perlu dikasihani adalah putri-putri Yerusalem beserta keturunannya, karena musibah besar akan menimpa Yerusalem. Bukan hanya kotanya, tetapi juga penduduknya yang akan mengalami kehancuran dan kesedihan yang mendalam. Yesus sendiri tidak akan binasa. Dia memang akan mati, disalib, tetapi kemudian dia akan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Sebaliknya, Yerusalem dan seluruh penduduknya, orang-orang Israel, akan binasa, dibakar oleh api sehingga semuanya hangus dan tidak berpenghuni. Keruntuhan Yerusalem itulah yang perlu ditangisi. Tangisilah dirimu juga merupakan teguran bagi kita untuk menyadari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang
pernah atau masih kita lakukan. Pelanggaran dan dosa-dosa kitalah yang Yesus pikul dan Yesus tebus. Dia rela memikul dan menebus kejahatan dan dosa-dosa kita adalah karena kasih-Nya kepada kita. Jadi, akui kesalahan dan segera bertobat. Itulah yang Yesus harapkan dari kita. Ingatlah juga, menolak Yesus sama artinya dengan menerima kebinasaan. Percayalah akan kasih-Nya. Jangan tertipu oleh dosa yang secara daging menyenangkan, sehingga kita enggan untuk melepaskannya, enggan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Hal ini adalah sebuah tragedi, bahkan bencana yang harus kita sesali, kita tangisi karena menuju kepada kebinasaan. Sebaliknya, bersyukur dan bersukacitalah karena Yesus rela menderita dengan mati di salib supaya kita diselamatkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sesali, tangisi dosa-dosa kita, kemudian bertobat dan percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, maka kita akan bersukacita. Kita tidak akan bersedih karena kita pasti akan diselamatkan dan menjadi anak-anak yang dikasihinya dan dipeliharanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela menjalani jalan penderitaan menuju salib, menuju kematian untuk membuat kami sungguh-sungguh bisa terbebas dari segala dosa yang begitu menyiksa kehidupan manusia. Tolong kami Tuhan untuk bisa menangisi dan menyesali apa yang sudah kami perbuat, dosa-dosa yang mungkin juga masih kami lakukan. Dan tolong kami ya Tuhan untuk bisa menyesali dan bertobat dan berbalik, untuk bisa bersyukur dan bersukacita karena pengorbanan Yesus Kristus yang mengampuni kami dan melepaskan kami dari segala dosa dan membawa keselamatan dalam hidup kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Sungguh kami sangat-sangat berterima kasih Tuhan. Bimbing kami untuk terus hidup di jalan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.